Puji Tuhan, haleluya, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat pagi ini tanggal 9 September 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu begitu cepat rasanya. Minggu lalu saya memberitakan firman Tuhan masih tanggal 1, tanggal 2 ya. Sekarang sudah tanggal 3 Bapak Ibu. Tanggal 9. Cepat sekali. Hari-hari kita lalui sangat cepat sekali. Berarti kita perlu sadar bahwa kedatangan Tuhan juga sudah dekat loh, Bapak Ibu. Maka kita nih mempersiapkan diri, saudara. Ya, jadi bagi orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mempersiapkan menanti kematian. Tapi bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang cinta Tuhan Yesus, yang hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena kerinduan kita untuk tempat kita bukan di dunia ini, saudara. Tempat kita di surga. Sebentar firman Allah saya akan sampaikan pada pagi hari ini dengan tema membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa kok perlu bangun? Ya, supaya kita sadar bahwa rumah kita nanti Tuhan sudah sediakan rumah Tuhan di surga. Sebelum kita masuk surga, kita dilatih sama Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di dalam dunia ini. Supaya kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya kita kalau sudah jelas rumah Tuhan kita di muka bumi kita sehat, kita membangun dengan sungguh-sungguh, rohani kita sehat, kita nanti kelak punya rumah di surga buat selama-lamanya. Bagaimana kita bisa punya rumah di surga kalau rumah kita rohani tidak beres di sini, saudara? Ya, kita harus beresin. Karena janji Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena keluargaan kita ada di dalam surga. Dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin, haleluya. Ada kerinduan kita nanti kelak. Bukan rumah di dunia ini, bukan. Tapi kita diminta sama Tuhan, bentuk rumah kita harus beres di dunia ini, saudara. Itu kehidupan rohani kita harus beres. Rohani kita harus sehat. Supaya Tuhan akan bertahta senantiasa di dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini, sebelum kita naik ke surga. Karena kita harus bicara surga, itu kekal selama-lamanya. Kehidupan saat ini diukur dari kehidupan kita masa lalu. Saya bisa jadi hamba Tuhan sampai detik ini karena nomor satu, Tuhan Yesus yang pelihara hidup saya. Dan saya juga meresponi akan panggilan Tuhan dengan kesetiaan cinta. Kalau saya tidak meresponi, bisa aja seperti Tuhan sudah panggil kita, banyak kata firman Tuhan, banyak yang murtad, banyak yang terdahulu, kemudian saudara, yang terkemudian terdahulu karena tidak memelihara rohani. Seperti di dalam Matius 19 ayat 30. Harus kita jaga, saudara. Nah, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Supaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, harus kita jaga. Banyak orang Kristen tidak menjaga. Coba ini tertulis dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian terakhir akan menjadi terdahulu. Oleh itu mari saya akan menyanyikan rumah di surga Tuhan sediakan. Biar kita makin hari kerinduan kita, mimpi kita, kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, ada janji Tuhan. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, janji Tuhan, saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 tadi dikatakan, karena keluargaan kita ada di dalam surga.
Surga sasaran kita. Rumah kita bukan di dunia ini, tapi di surga. Itu janji Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dan 3, Tuhan berkata, rumah Bapakku banyak tempat. Minta ampun, minta maaf. Karena saya tadi menyanyi dengan teriak-teriak, karena semangat saudara. Jadi tenggorokan saya gatal, karena kerinduan saya, semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Karena kerinduan saya punya rumah di surga. Rumah di surga, amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku. Rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga ada dua, saudara, pujian ini, ya. Jadi saya sekolah minggu, saya ingat waktu 61 tahun yang lalu, saya umur 5 tahun, sudah diizinkan oleh papi mami saya almarhum yang saya cintai. Karena papi mami saya setia menjadi hamba Tuhan dari tahun 1946 sampai 2013. Berarti papi mami sudah melayani Tuhan 67 tahun, saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan setia. Dari sejak 17 Agustus 1956 saya dilahirkan dari anak seorang pendeta hamba Tuhan. Saya setia sampai detik ini melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara semua, bersama rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan. Mari semua, mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga, amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Apabila Bapak Ibu sedih, susah di dalam dunia penuh dengan perjuangan, bisa sedih, bisa duka di dalam dunia, tapi ingat akan janji Tuhan. Tadi Tuhan sudah katakan bahwa kita punya rumah di surga, tempat yang mulia, senang sukacita. Karena kerinduan saya, Bapak Ibu, saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami tidak mau sampai mati meninggal, tapi kalau Tuhan berkenan, saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, mari kita terbang ke surga, rapture, diangkat sama Tuhan seperti Henokh dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, naik ke surga. Seperti Elia diberangkatkan dengan kereta api berkuda. Seperti Musa tidak didapati, tidak didapatkan kuburannya karena berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu Elia bersama Musa di Matius pasal 17 berdialog dengan Yesus. Dan Yesus sendiri berasal dari surga. Dia Tuhan yang menciptakan surga dan dunia, menciptakan segala-galanya. Dan suatu hari kelak Yesus akan datang dan kita diangkat ke surga buat selama-lamanya. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, rumahku bersama Yesus di surga, amin, haleluya. Rumahku ada di dalam
haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya. Ku ingat rumahku di surga, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang yalah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang agung, amin, haleluya. Dan kami memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Nama Tuhan yang sempurna, amin, haleluya. Tuhan, sucikan hati kami, mulut kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami, Bapa. Sebentar kami lapar, haus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, haleluya. Ampuni dosa kami Bapa, sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih, berfirman Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat pagi ini tanggal 9 September 2022. Saya semangat kalau sudah memuji Tuhan. Semangat untuk melayani Tuhan. Karena kerinduan dari saya bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kita punya rumah di surga, bukan rumah di dunia ini. Senang, sukacita bersama Yesus, saudara. Sukacita luar biasa. Waktu mari kita mau jaga kesetiaan kita, jaga keselamatan kita, jaga komitmen kita sebagai anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kembali kita bangun kembali rumah Allah. Mari nanti saya mau jelaskan. Setelah kita baca firman Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita baca Esra pasal kelima. Kemarin pasal 4 ya. Coba ini bukti nyata Bible. Kita masuk dalam Esra, dari pasal 1 sudah kita lalui, pasal 2 kita lalui, sekarang pasal 5. Nanti besok kita pasal yang ke-6. Artinya di dunia ini semakin kita lalui, tapi ada janji Tuhan yang sempurna. Kita akan nantikan itu hidup kekal bersama Tuhan. Senangnya minta ampun Bapak Ibu, ya, sukacita kita bersama Yesus. Amin. Mari kita baca, puji Tuhan, kitab Esra pasal 5 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Syaltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar Boznai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?
Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamatinya para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirimin Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar Bosnai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang Maha Besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan sesama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu, dan diserahkan kepada seorang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakan pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel. Apakah pernah dikeluarkannya perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Esra, Nabi Esra ini saudara, pasal kelima ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan, cinta Yesus, kita mau taat, pelihara rumah Allah ini saudara. Hidup kita rumah Allah. Kalau saya baca di sini ada 8 kali saudara, ya, 9 kali ada kata membangun rumah Tuhan, rumah Allah. 9 kali. Coba kita periksa saudara. Dari ayat yang kedua, pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah itu pertama. Di ayat yang kedua juga ada membangun rumah ini. Di ayat ketiga saudara. Di ayat 8 ada kata lagi rumah Allah yang besar sedang dibangun. Ayat yang ke-9 ada membangun rumah ini. Jadi berkaitan, semua ada berkaitan rumah. Ada 9 kali sampai di ayat 17 yang terakhir. Artinya, saya waktu berdoa kepada Tuhan, tema apa yang perlu disampaikan pagi ini? Ternyata Tuhan izinkan dengan tema membangun kembali rumah Allah. Yang sudah rusak, yang sudah roboh. Artinya setiap kita mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa, kehidupan rumah Allah, di kehidupan rohani kita nih. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak hubungan mesra lagi dengan Tuhan. Mungkin kehidupan Bapak Ibu sudah kering, tidak ada bangunan rohani lagi. Melalui firman Tuhan pagi, mari kita bangun saudara. Kita membangun hubungan mesra dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang betul-betul hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang cinta Tuhan. Rumah Tuhan yang rusak sudah dirusakkan oleh kedagingan kita. Yang sudah dirusakkan oleh Babel, Raja Nebukadnezar. Itu baiknya daripada iblis.
tapi kita bangun kembali untuk membangun rumah Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, saudara. Ini milik Tuhan, bukan milik kita. Saya kasih ayat terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19, supaya kita pelihara rumah Tuhan kita bangun, saudara. Karena milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Jangan sembarangan hidup, ini milik Tuhan, saudara. Kita harus jaga baik-baik Roh Kudus dan firman Allah yang sudah dicurahkan buat kita. Mari kita pelihara, supaya kita pelihara firman Allah dan janji Roh Kudus yang turun bersama kita. Roh Kudus akan menyertai kita, Roh Kudus akan mengajar kita. Salah satunya saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Berarti ini pekerjaan Roh Kudus. Banyak hamba Tuhan sudah memberitakan firman Tuhan. Itu berarti pekerjaan Roh Kudus bicara kepada kita semua, supaya nomor satu, rumah rohani kehidupan kita dibangun, supaya hubungan kita akrab dengan Tuhan, hubungan kita mesra dengan Tuhan. Karena suatu hari kelak rindu kita rumah Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rumahku, haleluya, ada di dalam surga. Amin, haleluya. Ku ingat rumahku selalu Tuhan sediakan di surga. Amin, haleluya. Kalau ku susah sedih, selalu ingat janji Tuhan. Amin, haleluya. Rumahku di surga bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku sudah di surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat janji Tuhan, membangun kembali rumah Allah, supaya hubungan kita sehat dengan Tuhan, sehingga nanti kelak kita menempati rumah di surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.